Kebebasan merupakan sebuah hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Fajri Rahmat selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang tidak menyetujui mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan Juri yang saya hormati, sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, saya akan memberikan sanggahan terhadap pembicara pertama dari tim pemerintah, diantaranya yang pertama. Tim pemerintah menyatakan bahwa pilihan di sisi oposisi untuk fokus terhadap sains adalah akibat iklan dari berbagai macam perusahaan. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena mengapa? Karena setiap anak yang memilih untuk memfokuskan dirinya terhadap bidang sains memiliki alasan-alasan tersendiri mengapa mereka memilih bidang sains untuk memfokuskan diri mereka, dan tim pemerintah cenderung menyamaratakan bahwa setiap anak yang memilih bidang sains merupakan akibat iklan dari berbagai macam perusahaan. Akan tetapi pada kenyataannya hidup merupakan suatu pilihan dan tujuan setiap orang mungkin beda-beda. Dewan Juri yang saya hormati, adapun anak yang memiliki bakat di bidang seni akan tetapi dia memfokuskan dirinya pada bidang sains, bisa saja menjadikan seni itu sebagai sebuah hobi. Contohnya adalah seseorang yang berkeinginan menjadi dokter akan tetapi dia juga berbakat dalam piano. Bisa saja dia menjadikan piano itu sebagai sarana hiburan bagi dia ketika dia jenuh, ketika dia lelah, ataupun sebagai hiburan ketika dia sedih. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang saya hormati, adapun sanggahan saya yang kedua, yaitu tim pemerintah menyatakan bahwa bakat sangat mudah berkembang bahkan dengan kemampuan uang yang sangat minim. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan. Karena mengapa? Karena kami percaya bahwa pengembangan potensi ataupun bakat anak di bidang seni memerlukan sarana dan prasarana penunjang, seperti halnya membeli alat musik seperti piano, gitar, biola, ataupun alat lukis seperti kanvas, yang mana harga dari alat-alat tersebut tidaklah murah, dan tentunya hal tersebut akan membebankan kepada keluarga ataupun orang tua dari anak tersebut. Selain itu, anak tersebut juga untuk memaksimalkan potensinya dengan baik, mungkin saja diperlukan adanya les. Selain adanya les, anak tersebut juga harus memiliki sekolah formal. Dewan Juri yang saya hormati, dapat kita bayangkan bagaimana biaya yang harus dikeluarkan, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan ketika anak tersebut bisa memaksimalkan potensinya, akan tetapi biaya yang dikeluarkan juga harus tinggi. Hal ini bertolak belakang jika anak tersebut bisa fokus dalam bidang sains. Karena mengapa? Karena sains sudah termasuk ke dalam kurikulum yang sudah diajarkan dan diterapkan dan dipelajari di sekolah. Tanpa perlu adanya les, anak tersebut juga bisa menguasai dan mempelajari serta memaksimalkan bidang sains tersebut. Dewan Juri yang saya hormati, adapun sanggahan saya yang ketiga, yaitu tim pemerintah menyebutkan kasus buruk perusahaan tidak pernah diberitakan di media karena adanya kerjasama dari setiap perusahaan untuk menutupi setiap kasus buruk yang terjadi. Dewan Juri yang saya hormati, perlu untuk dipertimbangkan. Karena mengapa? Karena tim pemerintah tidak dapat menyebutkan bukti dari contoh kasus argumentasi yang telah mereka sampaikan. Dewan Juri yang saya hormati, dan yang terakhir, tim pemerintah menyatakan bahwa banyaknya orang miskin bahagia. Apakah dengan hal ini pemerintah secara langsung menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki bakat di bidang seni adalah orang-orang yang miskin? Dewan Juri yang saya hormati, tentu saja atas sanggahan-sanggahan yang telah kami sampaikan, ini merupakan pertimbangan bagi Dewan Juri yang terhormat untuk melihat kembali bagaimana argumentasi dari tim pro yang tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki pembuktian secara ilmiah dalam menyampaikan argumentasinya. Dewan Juri yang saya hormati, selamat datang di argumentasi saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang tidak menyetujui masih pada perdebatan kali ini. Argumentasi saya yang pertama, orang yang fokus dengan sains akan lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga teknologi karena memiliki korelasinya dengan sains. Dewan Juri yang saya hormati, di zaman yang serba canggih ini diperlukannya berbagai macam orang yang memahami dan memiliki intelektual yang tinggi terhadap sains. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidang engineer misalnya, ataupun software misalnya, atau UI UX, yang tentunya ini merupakan ranah dari bidang anak-anak sains. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh anak di bidang seni. Karena mengapa? Karena bidang seni merupakan bidang keahlian, di mana keahlian tersebut seharusnya menjadi profesi yang akan dilakukan oleh anak tersebut di masa yang akan datang. Akan tetapi pada saat ini pekerjaan dari bidang seni itu tidak dapat menjamin atau tidak sepenuhnya diperlukan. Hal itu berkaitan dengan bakat ataupun potensi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut tidak memiliki jaminan secara sepenuhnya akan adanya pekerjaan atau akan adanya karir bagi mereka di masa yang akan datang. Hal ini bertolak belakang dengan orang-orang sains apabila orang-orang sains ini memiliki
karena orang-orang saat ini memiliki pandangan yang luas, memiliki potensi yang sangat besar di bidang pasar kerja ataupun di ataupun di bidang-bidang pekerjaannya. Sebagai contoh, ketika anak yang memiliki kemampuan di bidang fisika, contohnya dia bisa menjadi seorang dosen ataupun dia bisa menjadi seorang peneliti dan bidang-bidang lainnya yang tentunya dia sesuai dengan apa yang dia minati. Hal ini kita bisa lihat bahwa anak-anak di bidang sains memiliki potensi yang lebih, memiliki kemampuan ataupun peluang-peluang yang lebih bagi jenjang karir mereka ke depannya. Dewan juri yang saya hormati, memasuki argumentasi saya yang kedua, yaitu seorang anak harus diberi kebebasan dalam menentukan jalan hidup serta tujuan. Dewan juri yang saya hormati, setelah saya singgung pada pembukaan tadi, kebebasan merupakan sebuah hak asasi manusia di mana setiap orang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dewan juri yang saya hormati, tentunya hubungan orang tua dengan anak, orang tua berhak untuk mengarahkan anak tersebut kepada bidang-bidang yang dia sukai, kepada bidang-bidang dia yang ingin dia kuasai. Akan tetapi pada kenyataannya, pada tahun-tahun yang akan datang ataupun pada masa-masa yang akan datang, anak tersebutlah yang harus menentukan tujuan hidupnya sendiri, karena anak tersebut yang akan menjalani hidup itu sendiri dengan keputusan-keputusan yang dia buat. Apabila hal itu terlalu diintervensi dengan keinginan dari orang tua tersebut, anak-anak tersebut tentunya tidak akan memiliki kebebasan dalam menentukan nasibnya di masa yang akan datang. Anak-anak tersebut akan memiliki tekanan dengan bagaimana ekspektasi yang diberikan orang tua kepada dirinya, karena hal itu tidak sesuai dengan keinginan ataupun tujuan dari anak itu sendiri. Dewan juri yang saya hormati, selanjutnya pada argumentasi saya yang ketiga, yaitu seorang anak bisa saja memaksimalkan berbagai macam potensi dalam dirinya di waktu yang sama. Contohnya seperti yang telah saya sampaikan tadi, contohnya adalah seorang anak yang berkeinginan menjadi dokter, akan tetapi dia juga mahir dalam bermain biola. Hal ini bisa dimaksimalkan ketika anak itu bisa mengikuti les dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga potensi lain ataupun potensi yang tidak hanya di satu bidang saja dapat dimaksimalkan oleh anak itu, sehingga anak itu memiliki fleksibilitas yang lebih ketika dia akan menentukan nasib ataupun tujuan hidupnya di masa yang akan datang, daripada dia hanya memfokuskan dirinya dalam satu bidang saja. Dewan juri yang saya hormati, adapun argumentasi yang telah saya sampaikan, saya menyatakan untuk tidak menyetujui mosi pada perdebatan kali ini. Terima kasih.